Kenapa harus di sini ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gus Ali. Ya benar, Gus Ali. Jadi kali ini gue dengan C400 GT yang lagi kita pinjam dari BMW Motorrad Indonesia. Jadi yang kalian tahu dari IG kan, gue ini dipinjemin motor dari, jadi pokoknya motor G310 GS gue lagi bermasalah. Habis itu dibenerin, jadi sampai kelar ya kita dipinjemin ini. Oke pak, keren banget Vespa-nya sumpah. Habis itu selama kita pakai ini, gue jadi mau bikin video-video seperti dulu zaman PCX, dimana kita bakal bahas-bahas topik-topik seru lah gitu. Dan ini motor kan juga gede banget, jadi ya kayak seru juga dibahas. Jadi gue kepingin bahas di sini, kali ini gue kepingin bahas tipe-tipe pelawan arus di Indonesia ya, tapi lebih ke motor sih. Nah, gue bakal nyebutin 3 yang gue temuin selama 3 atau 4 ya, 4 kayaknya 4 yang gue temuin selama berapa minggu terakhir ini, dan berdasarkan danger level ya. Jadi dari yang paling aman sampai yang paling berbahaya. By the way, gue parkir di sini bukan nutup jalan ya, karena di situ ada tembok. Jadi ya orang-orang pasti ya nggak bakal nabrak seharusnya. Jadi ya kita langsung sambil jalan aja. Pertama kita nyalain dulu motornya, dia kan keyless. Tuh dia nyala gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi motor masya Allah beratnya. Jadi ya harus agak hati-hati. Dan gue sempat manasin ini pakai standar 2, nggak bisa gue berdiriin lagi. Jadi setengah mati sampai akhirnya bisa. Untung udah olahraga. Kita nyalain. Ini juga ada mati malah. Oke, udah nyala. Tuh ada menunya. Kalau di kebawahin sini ketahuan RPM-nya, urban, my vehicle, gitu-gitulah. Jadi kita sambil jalan aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada ranting tiba-tiba. Ya Allah nak, jangan di jalan nak. Jadi gini, gue nih kenapa buat video ini, karena gue itu dalam beberapa hari terakhir ini ngeliat banyak motovlogger yang bisa bang, naiknya tinggi banget loh bang, yang upload video. Nggak cuma motovlogger sih, ada orang-orang yang juga lagi ngelawan pelawan arus ini. Jadi melawan pelawan arus tuh katanya keren banget tuh kan. Jadi banyak masyarakat yang udah nggak betah juga sama pelawan arus. Tapi kalau gue lihat, pelawan arus ini lebih banyak dari yang tidak melawan arusnya sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat daerah-daerah tertentu, wih ditutup jalannya. Kenapa nih? Oh lagi dibenerin. Kita harus sambil ngelihat. Yuk mari. Banyak juga yang mereka ngupload ngehadang pelawan arus, dan itu menurut gua bagus banget. Emang pelawan arus ini harus dilawan gitu kan. Tapi kalau gue sih dengan kejadian beberapa minggu terakhir ini, gue tuh pengen ngelawan loh, tapi tiba-tiba nggak deh. Ada momen-momen dimana nggak deh, gak gue lawan. Kenapa? Nah kalian bakal tahu setelah gue bahas. Jadi kita bahas dari pelawan arus nomor 1 dulu. Nomor 1. Nah nomor 1 ini danger levelnya masih paling rendah, karena mereka melawan arus itu karena bencana alam, karena ya ada hal-hal tertentu yang memblokir jalan mereka sebagai pengendara motor, yang biasanya kalau mereka lalui ya motor mereka malah jadi bermasalah. Nah jadi gue tunjukin dulu deh videonya. Orang-orang nggak hindarin banjir ini, makanya ngelawan arus kayak ini. Kenapa harus di sini kan? Karena yang ngeri banjirnya mereka. Oke, nah bisa kalian lihat pelawan arusnya itu mereka melawan arus karena mereka menerobos banjir. Waduh, ini gimana ya? Ya masa gua hadang, masa gitu loh. Dan pasukan mereka banyak sekali dari 2 arah, bayangin. Dari yang kanan dan dari yang kiri. Jadi ngelawan arusnya juga sudah nggak mikir. Biasanya ada yang ngelawan arus tuh masih mikir, kayak gue nutupin jalan dari sana tuh piye, masih ada gitunya gitu loh. Tapi ini udah, dan nggak mikir ke situ lagi karena mungkin panik. Jadi gue ini sekarang di jalannya lagi mengutamakan husnuzon aja sih. Habisnya kalau kita banyakin suudzon, banyakin marah, yang ada kita juga capek juga gitu loh. Jadi ya mending dibawa santai. Nah makanya kalau gue melihat danger level dari mereka ini, danger levelnya sekitar 25%. Kenapa 25%? Karena mereka belum anarkis, lebay gila, belum rusuh gitulah, belum ngebut, belum membahayakan juga gitu loh.
Jadi ya mereka karena kebutuhan mereka mau nggak mau ngelawan arus, daripada mereka tenggelam sama banjir yang terjadi, ya sudah mereka ya mohon maaf kata mereka gitulah. Lagian kalau ditegur pun kayak gitu juga mereka mau kemana? Mereka mau muter balik nggak mungkin, habisnya udah terlalu banyak yang lawan arus juga gitu kan. Nah jadi kalau yang gini-gini gue nggak bakal negur, karena sebenarnya kesian juga gitu loh. Oke, kita sekarang ke pelawan arus nomor 2. Pelawan arus yang mereka sebenarnya danger levelnya nggak begitu tinggi, tapi juga sebenarnya bisa tinggi, karena yang mereka lakukan itu sebenarnya berbahaya, tapi mereka sendiri juga kepepet, the power of kepepet. Jadi mereka ngelawan arus yang dibelokkan. Nah, beberapa dari kalian mungkin juga pernah melakukan ini, gua pun juga pernah melakukan ini tanpa kita sadari. Jadi karena misalnya kepepet, misalnya belok dari sana mau masuk ke sini, nah ngambilnya itu dari ujung sini gitu loh, nih di sini gitu. Nah itu sebenarnya sudah dihitung lawan arus kalau bagi gue. Jadi ngambilnya itu malah nanti ketemu sama orang yang keluar dari gang tersebut. Nah kebetulan kemarin terjadi sama gue, tapi posisi gue bukan lagi masuk ke jalan rayanya, jadi gue lebih lagi posisi santai gitunya lah itu. Nah karena posisi gue santai juga, jadi gue kasih jalan. Nah ini videonya. Setelah kalian melihat video itu, kalian lihat sendiri kan saat ketemu mereka, ya kalau gua paksain jalan sebenarnya gue juga kehadang gitu sih. Jadi gua pikir ya udahlah, jalan away. Ya gue mikirnya gini, kalau gua ngehadang gitu suruh muter balik, ya gue mager juga, ribet juga, nggak bakal ada jera, adanya kesel mereka. Abisnya mereka udah capek, kepepet berdua. Abisnya orang kalau sendiri sama berdua beda loh. Orang kalau sendiri lebih takut, kalau berdua lebih ada sombong ya, jujur ya. Apalagi kalau ramean lebih sombong lagi, kayak gitulah. Nah kalau pelawan arus nomor 2 ini danger levelnya itu 50%, gede juga kan, sampai 50%. Kenapa? Karena sebenarnya bahaya nggak bahaya, tapi kalau gue bilang bahaya nggak bahaya, berarti sekitar 50% antara mereka bisa dangerous, sekalinya kejadian bisa fatal gitu kan, karena orang-orang dari gang yang nggak tahu apa-apa kena gitu kan. Nah jadi sekarang kita lanjut ke pelawan arus nomor 3. Nah pelawan arus nomor 3 ini sebenarnya mungkin ada yang bilang wah ini 100% bang gitu, tapi menurut gue enggak, karena dia sendiri biasanya. Jadi pelawan arus nomor 3 ini adalah orang-orang yang tanggung, jadi mengambil jalan yang apa namanya, Oke. Jadi mereka ngambil jalan yang udah, jadi gini, ada jalan yang kalau lu masuk, lu sebenarnya dihitung lawan arus kalau udah masuk ke situ, tapi orang mikirnya daripada gue belok di sana, gue belok di sini lebih cepat masuknya. Padahal sama aja jalanannya gitu loh guys. Tapi tetap diambil sama mereka. Jadi kejadiannya itu kalian lihat sendiri deh videonya. Nah setelah kalian lihat itu ya emang gue geber kan, karena kalau nggak gue refleks gue masih ada geberan itu. Jadi ya saya menghalalkan diri saya untuk menggeber. Nah kenapa danger level ini menurut kalian 100 pasti kan? Sebenarnya 75 bagi gue. Kenapa 75? Karena dia itu sendiri. Jadi kalau misalnya ngelawan arus gitu, kalian masih bisa menghindari dia, masih bisa geber dia, enggak sih? Geber sih, semua digeber. Jadi masih aman sebenarnya kalian untuk bermanuver. Nah kalau yang keempat ini bagi gue yang paling berbahaya sebenarnya, pelawan arus nomor 4. Nah pelawan arus nomor 4 ini dikenal sebagai rombongan pelawan arus. Ini bisa terjadi di mana aja, dan biasanya jalanan-jalanan tertentu yang sudah selalu dipakai untuk ngelawan arus sama orang-orang. Jadi gue ngalamin ini waktu di Bintaro pernah, di yang baru ini di Fatmawati. Jadi kalau kalian ke pasar, kok Fatmawati sih, pasar Pondok Labu ya, pasar Fatmawati atau Pondok Labu sih, dekat Mall Cinere itu, pokoknya daerah situ itu tempatnya orang ngelawan arus sekarang. Gue berapa kali lewat situ ya konten bagi gue kalau buat gue nyari-nyari ngelawan arus terus. Tapi gue waktu itu akhirnya gue geber beberapa, bahkan gue dikatain, mohon maaf katanya, gue dikatain kontol sama orang gara-gara gue ngegeber pelawan arus. Buset, kenapa nih jalanan ditutup guys, ada pohon-pohon jatuh.
Bayangin gue dikatain kontol. Maaf nih, bahasanya agak kasar. Gara-gara gue ngehadang beberapa sampai ada satu yang kaget. Nah, ini videonya. Sorry guys, ternyata videonya gue cari-cari nggak ada. Sebenarnya itu masuk di kejadian unik. Bahkan dari kalian pun sudah pernah ngomong ke gue tentang kejadian itu. Di menit berapa? Kalau nggak salah kalian pernah ngomong gitu. Nah, ini gue nyari-nyari dari tadi nggak ketemu filenya. Gue nyari di YouTube biar bisa gue download, nggak ketemu juga. Jadi kalau kalian bisa nemuin videonya, gue kasih helm mungkin atau atau deh itu habisnya bener-bener nggak ada. Jadi yang momen keempat ini nggak ada, maaf banget. Jadi kita tutup videonya aja deh. Bagi kalian pelawan arus yang berbahaya itu seperti apa? Kalian masukin aja di komentar. Jadi ini menurut gua ya hal-hal baru di konten ini. Jadi kita mereview bukan motor, tapi mereview attitude di jalan raya. Jadi kita bisa tahu mereka kayak gimana orang-orangnya. Oke guys, jadi itu aja dari gua. Thank you for watching my video kali ini. Maaf kalau videonya agak boring, tapi ya ini video bukan buat informasi aja, tapi buat fun aja. Jadi jangan sampai kalian malah termasuk yang gue bahas di video karena kalian melawan arus atau melanggar peraturan. Oke deh, itu aja dari gue. Kalian masukin komentar pelawan arus yang kalian temui di jalan raya seperti apa. Jadi itu aja dari gue lagi, udah 3 kali ngomong. We see you in the next video and a goodbye. Yeah.